Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Fernanda, murid kelas 9 dari SMP SC Kemuliaan. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari bidang studi Bahasa Indonesia. Nah, soal yang pertama, jelaskan perbedaan pidato pada umumnya dengan pidato persuasif. Nah, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu dari pengertian pidato pada umumnya dengan pidato persuasif. Pidato pada umumnya adalah kegiatan ketika seseorang berbicara di depan umum, di depan banyak orang, di depan khalayak ramai yang memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan ataupun suatu pendapat. Nah, itu yang dinamakan dengan pidato pada umumnya. Sedangkan pidato persuasif adalah kegiatan ketika seseorang berbicara di depan umum, di depan khalayak ramai, di depan banyak orang, dengan tujuan utama yaitu untuk meyakinkan dan mempengaruhi para pendengar atau para audiens dengan gagasan yang diberikan, dengan pendapat-pendapat yang diberikan, dengan saran-saran yang diberikan. Nah, itu tujuan utama dari pidato persuasif. Contoh kecil dari pidato persuasif adalah ketika ada pidato tentang wabah corona. Nah, pastinya untuk meyakinkan para pendengar atau para audiens, pembawa pidato akan menyampaikan bahayanya penyakit atau virus corona ini kan? Nah, pastinya setelah mendengar bahaya virus corona ini, para pendengar akan yakin dan akan percaya, wah benar ya, sangat berbahaya. Pasti itu yang akan terlintas di pikiran para pendengar atau para audiens. Nah, lalu pembawa pidato pastinya akan memberikan saran-saran dan mengatakan sesuatu hal, contohnya pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, selalu menjaga jarak minimal 1 meter, selalu menghindari kerumunan. Nah, pasti pendengar akan berkata, benar ya, kalau kita menjaga jarak, kita menghindari kerumunan, kita selalu memakai masker, apalagi rajin mencuci tangan, kita pasti akan terhindar dari penyakit atau virus corona ini. Nah, pendengar otomatis akan terpengaruh. Nah, itu dari pidato persuasif. Nah, jadi perbedaan yang paling menonjol dari pidato persuasif dan pidato pada umumnya adalah pidato persuasif ini lebih bertujuan untuk menyampaikan suatu pendapat atau suatu gagasan agar pendengar terpengaruh atau menjadi percaya akan hal tersebut. Nah, sedangkan pidato pada umumnya tujuannya adalah untuk menyampaikan suatu gagasan atau suatu pendapat. Nah, itu adalah perbedaan yang paling menonjol dari pidato pada umumnya dengan pidato persuasif. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Bacalah satu pidato dengan tema langkah-langkah mencegah penyebaran virus COVID-19. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato yang telah saya susun. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, perlindungan, dan penyertaan yang telah diberikan kepada kita hingga pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pendapat dan beberapa gagasan mengenai bahayanya virus corona, cara-cara pencegahan penyebaran virus corona ini. Nah, pertama-tama pasti sudah terdengar sangat akrab di kuping para masyarakat luas. Virus corona, virus COVID-19, pasti langsung terlintas bahaya, banyak memakan korban jiwa, banyak menyebabkan kerugian. Sudah pasti sangat sering terdengar di kuping para masyarakat tentang bahayanya virus corona ini. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara-cara pencegahan penyebaran virus corona ini. Nah, virus corona ini merupakan virus yang dapat menjangkit atau menular ke hewan maupun ke manusia. Nah, dari mana sih asal virus corona ini? Virus corona ini berasal dari hewan yang lalu terjangkit ke manusia, sehingga terjadinya lah penularan virus corona ini. Virus corona ini dapat menular atau menyebar melalui percikan air liur maupun ingus. Bisa juga lewat sebuah pelantara seperti gagang pintu, seperti pegangan kursi, pegangan anak tangga, dan sebagainya. Nah, virus corona ini sangat-sangat berbahaya jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, virus corona ini akan sangat berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh kita ketika kita terkena percikan air liur atau
ataupun ingus dari seseorang yang positif corona, ataupun lewat pelantara yang telah terkena virus tersebut. Contohnya seperti kita memegang gagang pintu, memegang mangkuk, dan sebagainya. Lalu kita tidak mencuci tangan, kita langsung memegang wajah. Apalagi ketika kita tidak memakai masker, virus tersebut akan langsung masuk ke dalam tubuh kita lewat saluran pernapasan. Dan virus ini akan langsung menuju ke sasaran utamanya, yaitu paru-paru kita. Ketika masuk ke dalam paru-paru, virus corona ini akan membuat inti sel kita memproduksi cikal bakal baru dari virus corona ini. Kemudian, apabila sistem imun tubuh kita tidak kuat untuk melawan virus ini, kita akan mengalami radang paru-paru. Dan parahnya, ketika virus corona ini masuk ke aliran darah kita, bisa menyerang seluruh bagian dari tubuh kita. Dan apa yang akan terjadi? Akan menyebabkan kita sulit sekali untuk bernafas. Seperti kita akan mengalami sesak nafas, sangat sulit bernafas. Lebih parahnya lagi, ketika kita sulit dalam bernafas, akan menyebabkan kematian. Nah, virus corona ini sangat berbahaya ya. Apalagi kita tidak mematuhi protokol kesehatan, kita sangat jarang mencuci tangan, kita mengabaikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita mengurangi angka penyebaran virus corona ini? Bagaimana ya? Nah, tentunya sangat mudah sebenarnya. Apalagi ketika kita rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, dan menggunakan air yang mengalir. Pastinya kita akan terhindar dari virus corona. Dan lagi kita harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Contohnya, selalu memakai masker. Yang kedua, selalu menjaga jarak. Dan yang ketiga, selalu menghindari kerumunan orang ramai. Nah, itu protokol-protokol kesehatan yang perlu kita patuhi. Nah, terlebih dari itu, kita juga harus bisa menjaga sistem imun dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Dengan cara selalu memakan makanan yang sehat dan bergizi, seperti memakan makanan 4 sehat 5 sempurna dan selalu mengikuti pedoman gizi seimbang. Tentunya sistem imun tubuh kita akan menjadi kuat. Nah, dengan seperti itu, ketika kita rajin mencuci tangan, kita selalu mematuhi protokol kesehatan, kita selalu makan makanan yang bergizi dan seimbang, tentunya kita menjadi seseorang yang ikut serta dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Nah, yuk kita sama-sama kurangi angka penyebaran virus corona ini dengan cara selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga sistem imun dalam tubuh kita. Akibat dari virus corona ini, sekarang kita sangat sulit ya untuk bersekolah, kita sangat sulit nih untuk kembali bertemu dengan teman-teman, dengerin guru di sekolah menjelaskan, kita bertatap muka. Nah, sekarang kita harus di rumah saja belajar lewat online, lewat daring ya. Nah, untuk bisa lagi kita kembali sekolah seperti semula. Dari itu, mari kita sama-sama kurangi angka penyebaran virus tersebut. Kita kembalikan sistem perekonomian negara dengan mengurangi angka penyebaran virus corona dari hal yang bisa kita lakukan. Dan mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang tidak berkenan di hati. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, buatlah satu percobaan sesuai dengan struktur teks percobaan. Baiklah, saya memberikan tema dari percobaan kali ini, yaitu mencampurkan minyak dengan air dan sabun pencuci piring. Nah, dengan tujuan agar kita tahu apa yang akan terjadi ketika minyak dicampurkan dengan air. Dan ketika minyak dicampurkan ke dalam air, kemudian minyak berhasil dilarutkan di dalam air dengan menggunakan sabun pencuci piring. Nah, itu yang dinamakan dengan emulsi.
Dengan demikian akan mempermudah kita untuk mencuci piring yang masih ada sisa-sisa minyaknya, masih ada sisa-sisa kotoran-kotoran minyak yang menempel di piring maupun di kuali. Nah, menggunakan sabun pencuci piring dan air. Bahan pertama yang akan kita gunakan adalah air yang diletakkan di dalam wadah, sabun pencuci piring, dan minyak goreng, dan sendok. Pertama-tama, kita buka pentutup wadah berisi air. Kemudian, kita masukkan 1 sendok minyak goreng ke dalam air bening ini. 1 sendok. Bisa kita lihat, minyak tersebut berada di atas dan tidak bisa menyatu dengan air. Terlihat sekali bahwa minyak ini sama sekali tidak bisa menyatu dengan air. Nah, bagaimana sih kalau kita campurkan dengan sabun pencuci piring? Kita masukkan 1:1, yaitu minyak 1 sendok, sabun cair juga 1 sendok. Kita masukkan 1 sendok sabun pencuci piring ke dalam air yang telah dicampurkan dengan minyak. Kita bisa lihat bagaimana sabun pencuci piring menarik minyak yang ada di atas menjadi larut dengan air. Nah, dapat kita lihat sendiri kan, ketika kita mencampurkan minyak dan air, minyak tidak bisa menyatu dengan air, tetapi minyak bisa dilarutkan dengan air menggunakan sabun pencuci piring. Nah, artinya sabun pencuci piring akan mempermudah kita dalam mencuci piring yang masih tersisa bekas minyak atau wadah yang masih tersisa minyak-minyaknya. Tentunya minyak tersebut akan larut jika ada air dan sabun pencuci piring. Nah, kesimpulan dari percobaan kali ini adalah minyak dan air bisa disatukan dengan sabun cair. Kenapa sabun cair bisa menyatukan minyak dan air? Karena sabun cair merupakan emulgator yang sejenis surfaktan. Emulgator adalah sejenis bahan aktif yang dapat menstabilkan emulsi. Nah, akibat dari itu, minyak dan air dapat tercampur. Nah, demikian dari kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya telah menjawab beberapa pertanyaan dari bidang studi Bahasa Indonesia. Jika ada salah kata atau kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.